Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La nabiyya wa la rasula ba'da hamma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Insyaallah kita taklim paginya sampai waktu syuruk. Jam berapa Bapak Ibu? Waktu syuruk jam 5.40 okay. Jam 5.40. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita awali di pagi hari ini taklim ahad rutin ya pagi dengan bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu, kalimatut tahmid itu adalah kalimat indah, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka kita awali bersama-sama sambil napas Bapak Ibu, kemudian kita keluarkan dan kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Wahid isnain tsalatsa. Dibuang Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu besar banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita Bapak Ibu. Pagi hari ini alhamdulillah nikmat sehat itu dua yang utama. Yang pertama Bapak Ibu, Allah masih memberikan kita bernafas. Maka pagi hari ini kita syukuri karena nafas kita masih Allah titipkan. Kita bernafas juga masih gratis Bapak Ibu. Kita pun bernafas dimanapun, tidak harus di tempat tertentu. Dan mudah-mudahan nafas kita ini menjadi modal agar kita menjadi khairun nas. Karena kata Rasul, Bapak Ibu, khairun nas, manusia yang terbaik itu siapa? Ada dua, pertama khairun nas, yang kedua syarrun nas. Khairun nas itu adalah manusia yang terbaik, syarrun nas itu manusia yang terjelek. Siapa khairun nas, siapa syarrun nas? Orang yang Allah kasih modal bernafas banyak, panjang, sehingga usianya panjang. Maka khairun nas, manusia terbaik itu siapa? Man tala umruh, orang yang Allah panjangkan usianya. Syarrun nas apa? Sama, man tala umruh, orang yang Allah berikan usia panjang. Tapi bedanya kalau orang terbaik adalah wa hasuna amaluh, orang terjelek adalah wa sayyi'atu amaluh. Manusia terbaik adalah panjang usia, amalnya baik. Manusia terjelek apa? Manusia yang Allah panjangkan usia dan amalnya jelek. Kita bisa bernafas Bapak Ibu, dan gratis nafas kita. Mudah-mudahan ini jadi modal kita menambah amal soleh. Ini adalah nikmat sehat. Ada saudara kita, sahabat kita yang nafasnya hari ini terbatas, bayar, tidak boleh dimanapun, bahkan oksigennya khusus. Nggak bisa terus menghirup oksigen yang ada di udara ini. Dan nggak bisa dimanapun. Bahkan sholat pun nggak boleh. Di mana kira-kira Bapak Ibu? Di rumah sakit, khususnya di ICU. Bayar. Kita enggak. Maka syukuri semua nikmat yang Allah anugerahkan. Ketika kita menjadi hamba yang syukur bil qaul, dengan lisan perbanyak kalimatut tahmid alhamdulillah, wa bil qalbi, dengan hati yakini apapun yang Allah anugerahkan itu semuanya minallah. Maka kalau ada orang pasien ditanya, Pak, kok
Bapak kalau periksa dengan dokter spesialis dalam, dokter ini, kenapa? Ada jawabannya begini, saya kalau dengan dokter ini pasti sehat. Betul enggak perkataan itu Bapak Ibu? Enggak betul. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu menyembuhkan. Sembuh itu adalah nikmat kecuali Allah. Maka kita kalimatnya alhamdulillah, kalau dengan dokter ini ya wasilahnya sembuh biiznillah, atas izin Allah. Maka Bapak Ibu sekarang meminta kepada Allah, Allahumma tawil umri fil barakah, ya Rabb panjangkanlah umur saya dalam keberkahan. Bapak Ibu kemudian makan minum yang baik, olahraga yang teratur dan sebagainya, itu hanya sebagai wasilah. Karena namanya kembali kepada Allah, panjang usia itu semuanya yang nakdirkan itu Allah. Karena ada orang yang olahraga tapi ujungnya wafat. Ada orang yang sehat ujungnya wafat. Bapak Ibu rahimakumullah, maka nafas kita syukuri. Dan yang ketiga, syukur bil lisan, syukur bil qalbi, dan syukur bil arkan. Bil arkan itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan amal perbuatan solih kita. Maka ketika Rasul ditanya oleh istrinya ketika melihat kaki Rasul itu bengkak, ya Rasul, kalimat sederhananya sudah dijamin kan surga, tapi kok sholat malamnya indah, bagus, lama sampai kaki Rasul itu bengkak. Apa kata Rasul Bapak Ibu? Afalam akuna abdan syakur, apakah enggak boleh atau aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi syukur tertinggi itu adalah mentasyarufkan semua nikmat yang Allah anugerahkan dalam rangka taat kepadanya. Yang kedua Bapak Ibu, nikmat sehat itu adalah nikmat sujud. Maka kita bersyukur masih bisa sujud. Sujud inilah yang akan membuat kita bahagia kelak di yaumil mahsyar. Karena kata Rasul, awwalu ma yuhasabul 'abdu indallahi salat. Pertama yang akan dihisab oleh Allah apa Bapak Ibu? Salat. Bahkan ada hadis itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis Imam Bukhari kalau tidak salah, babnya terkait puasa Ramadan Bapak Ibu. Hadis yang pertama terkait bahasanya apa? Puasa Ramadan itu satu, Allah yang membalas, wa ana ajzi bihi, itu puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu amal sir yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Yang kedua, disebutkan dalam hadis puasa Ramadan itu puasa sebagai junnah minan nar. Sebagai apa? Satir, penghalang dari api neraka. Yang ketiga, famusaim, baunya mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak apa Bapak Ibu? Minyak kasturi. Di mana kira-kira? Di surga kelak, di mahsyar minimal. Bukan di sini Bapak Ibu. Di sini tetap bau. Jadi Bapak Ibu besok nggak usah pamer sama ibu kok sama bapaknya. Kita pun. Kenapa? Tetap bau. Maka para ulama menyebutkan wangi itu ketika besok di yaumil mahsyar di surga Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang bau mulutnya menjadi minyak itu kan yang puasanya itu yang diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima, ya enggak berarti. Maka untuk mengetahui siapa yang diterima itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan menerimanya? Ya kelak di yaumil mahsyar. Kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Bapak Ibu dalam hadis itu, orang berpuasa itu dapat dua kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika berbuka. Yang kedua adalah bahagia ketika berjua atau berjumpa dengan Allah. Maka hadis keduanya itu menjelaskan ada pintu surga itu ada 4 yang disepakati dalam hadis itu. Yang pertama adalah pintu sholat, pintu jihad, pintu apa lagi? Pintu puasa, dan pintu sedekah. Itu di dalam hadis kedua Riyadhus Shalihin bab terkait puasa Ramadan. Maka Bapak Ibu, awwalu ma yuhasabul 'abdu indallahi salat. Besok yang akan dihisab pertama itu adalah bab salat.
dan Allah siapkan satu pintu untuk orang yang ahlus salat. Ahlus salat. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan syukur kepada Allah, ya, sujud kita bisa maksimal, bisa baik, bisa menjadi bekal kita besok di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam kita limpah hadiahkan kepada uswah kita, baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, banyak buku, banyak kitab yang menjelaskan kebersamaan Bapak Ibu kita semuanya itu bukan hanya di dunia. Saya diminta bedah buku, tebel bukunya Bapak Ibu. Sudah diterjemahkan, temanya adalah bersiap sebelum masuk alam barzah. Dan di sana dijelaskan begitu detail, panjang sampai surga neraka. Bapak Ibu, saya baca itu ternyata ada banyak dalil, riwayat. Kita itu insya Allah akan bersama bukan hanya di Masjid Al-Jihad, ya, Hidayatullah, bukan hanya di masjid ini. Kita itu akan bersama, bisa bersama ketika kita masuk alam berikutnya. Kan siklus perjalanan kita itu Bapak Ibu, alam ruh, alam rahim, ya, rahim ibu, alam dunia. Terus setelah itu kita masuk alam barzah. Kita pun bisa bersama di alam barzah ternyata. Setelah alam barzah, kiamat terjadi, kita dikumpulkan di alam mahsyar. Kita pun bisa bersama di alam mahsyar. Dan tentunya di alam mahsyar, kalau kita diajak oleh Rasul untuk jalan ke arah kanan dan masuk pintu surga sebelah kanan, nanti itu adalah orang-orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Dan Bapak Ibu, Allah pun sediakan satu rumah atau satu surga yang Bapak Ibu bisa bersama di dalamnya. Namanya surga apa Bapak Ibu? Surga Aden. Ya, ada surga Aden, surga untuk keluarga. Bapak, ibu, anak bisa masuk bersama. Syaratnya apa? Kalau semuanya masuk surga. Bagaimana beda level? Walaupun beda level, nanti akan diangkat ke level tertinggi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita berusaha agar mudah-mudahan, ya, kebersamaan Bapak Ibu itu bukan hanya di Masjid Hidayatullah, bukan hanya di dunia, tapi kita ingin bersama itu di barzah juga. Bahkan ketika kita berada di barzah, di yaumil mahsyar besok, itu kita ingat sahabat kita, teman kita itu ingat. Maka kalau ada yang wafat kan biasanya saling bersaksi, ya Allah ya Rabb, saya bersaksi bahwa Bapak Ahmad itu adalah orang saleh. Kita besok akan saling bersaksi. Maka Bapak Ibu, kebersamaan Bapak Ibu di waktu pagi ini mudah-mudahan mengantarkan Bapak Ibu bisa reuni juga besok di barzah, bisa reuni di mahsyar, bahkan mudah-mudahan bisa berjua di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita hari ini apa Bapak Ibu? Saya ingin menyampaikan temanya adalah muhasabah Bapak Ibu. Ya, tema kita adalah muhasabah. Saya ngambil satu ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama kalimatnya kalimat yang indah Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman. Kita insyaallah tertaklif, terkhitab, terpanggil di dalam kalimat ini. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan Bapak Ibu, hendaklah dia memperhatikan, mempersiapkan nafs, amal untuk jiwanya. Nafsun kan jiwa Bapak Ibu. Ma qaddamat lighad, ya, amal itu insya Allah bermanfaat untuk qaddamat lighad, untuk hari kelak.
Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha waspada dan juga atas apa yang kalian kerjakan. Kalimat ini atau ayat ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan memperbanyak amal. Amal itu bermanfaat untuk jiwa kita. Maka kalau kita lari di dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang merasakan sakit itu bukan jasad ini Bapak Ibu, tapi jiwa kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dia akan merasakan kematian. Maka Bapak Ibu, saya di RSYPDHI Kalasan. Jadi kalau membersamai orang syakaratul maut itu, yang merasakan sakit siapa Bapak Ibu? Jiwanya. Tidak ada satupun, saya 2007 sampai sekarang, saya belum pernah menemukan orang syakaratul maut loncat-loncat Bapak Ibu. Sakaratul maut guling kanan, guling kiri. Rata-rata orang syakaratul maut ya seperti biasa. Maka di dalam hadis pun Rasul menyampaikan bahwa di antara tanda orang yang wafat husnul khatimah itu adalah orang yang satu wafat sedang beramal shalih, dua wafat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiga wafat berkeringat di dahi. Ada beberapa riwayat wafat dalam kondisi wajahnya penuh ceria, tersenyum. Wafat terkena wabah, wafat terkena penyakit dalam, wafat terkena reruntuhan, wafat ketika melahirkan. Tentunya syaratnya harus muslim dan tidak sedang melakukan maksiat. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika membersamai orang yang jiwanya sedang merasakan sakit, maka tidak ada yang saya temukan Bapak Ibu meronta, menjerit-jerit. Sebagian ulama menyebutkan bahwa karena sakaratul maut itu sakit sehingga respon saraf pun tidak bisa. Jadi saraf tidak bisa merespon. Kenapa? Karena sakitnya luar biasa. Dalam riwayatnya memang begitu. Karena ada banyak riwayat bahwa wafat sakaratul maut itu kematian yang maha dahsyat. Tapi yang merasakan itu apa Bapak Ibu? Jiwa kita. Maka yang harus kita persiapkan untuk hari kelak itu bukan harta yang berlimpah, bukan rumah yang mewah, tapi apa? Amal yang bernilai sholih dan sholihat. Maka bagaimana amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya apa? Ikhlasun niat. Niat kita harus ikhlas. Selain ittiba'ir Rasul, mengikuti bagaimana Rasul mencontohkan amal tersebut, dan masyru'iyah, tentunya harus ada syariatnya. Maka kalau kita baca juga ketika di yaumil hisab kelak ada 3 kelompok, 3 golongan. Ahlu jihad, yang tadi kan ada pintu jihad loh Pak. Ahlu jihad harusnya dia masuk surga atau dari pintu jihad. Yang kedua siapa? Ahlu sedekah. Yang di surga itu ada babus sedekah. Yang ketiga apa? Ahlul Quran. Yang semuanya amal ini bisa masuk surga, tapi Rasul sebutkan dalam hadisnya, orang ini tidak jadi masuk surga. Bahkan Rasul mengatakan, kadzabta, engkau pendusta. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara dia beramal 3 ini hatinya bukan karena Allah, hatinya bukan karena liridhaillah, ingin mendapatkan ridha Allah. Hatinya bukan karena liwajhillah, ingin mendapatkan kesempatan berjua dengan Allah kelak di surganya. Tapi karena yang jihad ingin disebut pahlawan, yang baca Quran ingin disebut sang qari keren, ahlu sedekah ingin disebut apa Pak? Sang dermawan. Begitu loh Bapak Ibu. Maka ketika ditanya itu, kamu kok jihad? Li'ilah kalimatullah, ya Rabb, untuk menegakkan kalimat engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau
pendusta. Gara-gara apa Bapak Ibu? Iya, wafat di medan jihad. Gara-gara hatinya enggak menyandarkan amalnya kepada Allah. Maka Bapak Ibu, semua amal kalau ingin menjadi amal salih, ingin menjadi bekal untuk jiwa kita kelak, harus niatkan semuanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, di dalam satu riwayat, sahabat Umar bin Khattab menyampaikan begini, hasibu qobla'an tuhasabu. Hisablah Bapak Ibu sebelum kita dihisab. Hisablah sebelum kita dihisab. Kapan kita dihisab? Kapan kita dihisab? Kapan kita menghisab diri? Sekarang Bapak Ibu. Kapan kita dihisab? Mulai sakaratul maut, ketika kita masuk alam barzah, ketika kita di mahsyar. Itu waktu kita dihisab. Waktu menghisab diri kapan? Sekarang Bapak Ibu. Maka pebisnis itu pasti akan menghitung untung rugi kan? Kita pun bisa menghitung untung rugi kita Bapak Ibu. Sekarang ini caranya bagaimana? Muhasabah kita itu 1 kali 24 jam, bukan setiap Januari 2000 awal bulan Mbak, bukan setiap tahun. Muhasabah itu kita setiap hari, dari mulai kita tidur sampai tidur kembali, dari mulai kita bangun sampai bangun kembali. Kalimat yang lain yang sederhana, sholatlah sebelum disolatkan. Begitu Bapak Ibu. Hisablah sebelum kita dihisab. Maka saya ngambilnya Bapak Ibu, belum ngambilnya langsung bab hisab itu begini. Kalau kita mengukur apakah amal yang kita lakukan itu sudah menjadi amal solih, insya Allah Bapak Ibu yang tahu. Apakah amal kita sudah menjadi akhlak, Bapak Ibu yang tahu. Apakah kita bisa wafat husnul khotimah, Bapak Ibu bisa menghisab sekarang. Contoh, kalau saya di rumah sakit PDHI Kalasan Bapak Ibu, salah satunya adalah saya menalkin. Ketika ada orang yang sakaratul maut, kan orang sakaratul maut itu begini, semua kita pasti wafat kan Bapak Ibu. Enggak ada yang tidak akan wafat. Insya Allah ya, Bapak Ibu yakin akan wafat? Ingin panjang usia? Ingin ya, dalam berkah tentunya. Maka Bapak Ibu, ketika ada yang sakaratul maut, kata Rasul kan lakinu, talkinkan. Talkin itu kalimatnya apa? La ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat yang lain, maka nafi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah tuh. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kalimatnya fi'il madhi loh Bapak Ibu. Dakhala itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu pekerjaan masa lalu. Dakhalal jannah, telah masuk surga. Nyatanya sudah atau belum? Belum kan? Kan kita masuk surga itu kapan Bapak Ibu? Kalau kiamat sudah terjadi. Akidah kita sekarang semua siapapun yang wafat berada di barzah. Kalau sudah kiamat, baru kemudian kita dikumpulkan di mahsyar untuk dihisab, dihitung, dijaza, dibalas surga atau neraka itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika orang yang wafat kalimat la ilaha illallah, insyaallah wafatnya husnul khatimah itu. Maka Bapak Ibu, kita bisa menghitung sekarang kira-kira ketika Allah takdirkan Bapak Ibu kita sakit, qadarullah, ketika sakit itu mengantarkan kita wafat, kira-kira Bapak Ibu bisakah kita wafat husnul khatimah? Caranya apa? Satu, mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira bisa enggak Bapak Ibu? Syaratnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya keyakinan insya Allah itu 99%. Kalau Bapak Ibu sudah punya keyakinan itu, pastikan kalimat la ilaha illallah itu sudah menjadi akhlak. Pastikan kalimat la ilaha illallah itu sudah menjadi akhlak. Apa itu akhlak? Al-Imam Ghazali menyampaikan akhlak itu apa? Rasihah, hayatun rasihah tasduru anhal af'al, sesuatu hal yang sudah tertancap Bapak Ibu di dalam jiwa. Ya, yang keluar dalam bentuk perbuatan, perbuatannya itu otomatis bisuhulatin, mudah, min ghairi fikrin wa ru'yah, tidak membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Contoh Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu jalan, qadarullah terjatuh. Ketika Bapak Ibu responnya astagfirullahaladzim, innalillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak Ibu lihat yang begitu indah, kalimatnya apa? Masya Allah. Kalimat-kalimat thayyibah yang keluar otomatis, tidak membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Bapak Ibu, insya Allah saya punya keyakinan Bapak Ibu wafat akan husnul khatimah. Maka bagaimana sekarang kira-kira kalau Bapak Ibu jalan tersandung, terus yang keluar kalimat apa? Wedang ronde, apalagi bajigur, apalagi Pak? Kambing, kucing, gitu kan? Jatuh ke kebun binatang yang keluar. Maka ketika di alam bawah sadar tertancap kalimat itu, ketika masuk rumah sakit dokter menyampaikan, ibu, bapak sedang penurunan kesadaran. Berarti ketika penurunan kesadaran yang keluar apa Bapak Ibu? Apapun yang berada di alam bawah. Kalau di alam bawah sadar tersimpan itu kucing, ya keluarnya kucing Pak. Gitu. Maka saya kalau di PDHI itu, kalau ada orang dari operasi, ruang operasi keluar, masih bius nggak Pak? Masih tuh. Operasi di ruang operasi keluar, masih terpengaruh bius nggak? Masih 3 jam kurang lebih. Ada nggak pasien yang lisannya ngobrol ABC? Ada. Bahkan ada astagfirullah, astagfirullah, ada yang begitu. Saya membawa bibi operasi ambil empedu karena ada batu di dalam empedu. Keluar dari ruang operasi itu Bapak Ibu sampai ke bangsal, kalimatnya apa? Astagfirullah. Malam operasi besok saya tanya, Bi ingat enggak keluar dari ruang operasi? Enggak. Ingat enggak apa yang diucapkan? Enggak. Maka Bapak Ibu, penting bagi kita memasukkan yang baik setiap hari di alam bawah sadar kita. Di sini itu masukin subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terus la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Terus itu zikir 5, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, istighfar, masukin sini. Sehingga otomatis ketika kita kritis, koma, turun kesadaran, tiba-tiba istri bapak menyampaikan la ilaha illallah, maka bapak akan bahagia seakan-akan kita itu sedang tenggelam, ada batang kayu yang bisa kita pegang. Atau berada di kegelapan, Bapak Ibu ada secercah cahaya. Itu kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau orang jarang mengucapkan begitu Bapak Ibu, ya otomatis ketika diajak kira-kira seneng atau nambah gawean, nambah pekerjaan Bapak Ibu. Karena nggak biasa. Maka saya sering menemukan siapapun yang wafat la ilaha illallah, orang itu pasti setiap waktu perbanyak zikir kepada Allah. Pada salat perintahnya berapa kali zikir itu Pak? 3. Salat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu 33. Subhanallah, alhamdulillah. Berarti Allah ingin agar lisan kita itu apa Bapak Ibu? Sudah terbiasa kalimat itu. Maka Imam Ghazali, akhlak itu adalah yang otomatis, yang keluar. Maka Bapak Ibu kalau terkejut, Bapak Ibu coba cek apa responnya. Karena kalau respon itu kan nggak dipikirkan Pak. Kalau contoh jatuh, aduh, berarti responnya masih aduh Pak. Ya, berarti belum subhanallah, berarti harus ditingkatkan lagi, perbanyak apa? Mikirnya ditingkatkan. Gitu. Hasibu qabla an tuhasabu. Sekarang kita bisa menghisab Bapak Ibu, bisa menghitung termasuk ibadah kita, salat kita. Gimana Bapak Ibu? Kan tadi sebutkan ada pintu babus salat. Qadarullah, seandainya Bapak Ibu wafat dan di depan ada surga, di surga itu ada pintu namanya babus salat. Kalau Bapak Ibu menghitung sekarang, menghitung diri sekarang, kira-kira bisakah kita membuka pintu salat itu? Masuk surga lewat pintu salat itu? Ya Rabb, insya Allah. Ya Rabb, kayaknya enggak. Maka Bapak Ibu hisab. Contoh sekarang, sudahkah Bapak Ibu sholat minimal 44 rakaat 1 kali 24 jam? Sudah atau belum? Belum kita cek lagi awal waktu kah? Khusyuk kah? Kan itu kita bisa evaluasi Bapak Ibu.
Karena kalau kita waktunya sekarang mengevaluasi diri, menghisab, menghitung, kalau sudah sakaratul maut, ya dihisab Bapak Ibu. Kita itu tinggal menerima hisabnya. Contoh 44 rakaat sudah atau belum Bapak Ibu? Satu, salat wajib 5 waktu berapa rakaat Pak? 17, sudah atau belum? Insyaallah. Jamaah belum? Khusyuk atau belum? Insyaallah. Khusyuk itu kan Bapak Ibu sederhananya bukan tidak ingat apapun. Khusyuk itu adalah kita sadar bahwa kita sedang sholat dan kita sedang diawasi oleh Allah. Adapun Allahu Akbar, Ibu ingat kunci Bapak yang dicari tadi di bawah. Gitu kan? Terkadang ketika takbir pertama itu cering cering cering, ya datang kan Pak? Begitu. Karena itu fitratul insan, kita nggak bisa tidak ingat itu. Yang penting apa? Ketika ingat yang lain, kita langsung bawa lagi bahwa kita sedang sholat. Maka dalam fikih itu kalau Bapak sholat merem, Allahu Akbar bilang, boleh enggak? Boleh, tapi makruh. Jadi makruhatus sholat di dalam kitab fikih sunnah itu salah satunya ketika sholat merem, ketika sholat melihat ke atas. Sholat di sini lihat ke jam, itu kan? Oh imamnya lama banget ini kan? Itu makruh Pak. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa enggak boleh merem? Karena kita itu perlu kesadaran. Bahkan jika kita sholat, qadarullah ada ular, Bapak Ibu, ya kita boleh tuh menghindar. Kalau madhab Syafi'i kan, yang penting jangan lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Berarti kita menghindar pelan sejenak. Berturut-turut itu kan tidak terus-terusan. Kalau kemudian 2 gerak berhenti, 2 gerak berhenti kan itu boleh. Sehingga ketika ada yang membahayakan itu, usahakan jangan dulu membatalkan sholat jalankan dulu. Kecuali kalau ularnya ngejar, ternyata Bapak kemana dikejar, waktu itu mah beda mungkin ya kasusnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, 17 rakaat salat wajib insya Allah sudah. Tambah apa Pak agar 44 rakaat? 12 rakaat salat rawatib. Maka dalam riwayat Bapak jika, Ibu jika 12 rakaat rawatib setiap hari, Allah bangunkan surga, bangunkan rumah di surga. Apa 12 rakaat? 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Sudahkah ini kita lakukan Bapak Ibu? Insyaallah. 17 dengan 12 29. Tambah tahajud dan witir. Tahajud 8 rakaat, witir berapa Bapak Ibu? 3 rakaat 11 tuh. Maka 29 tambah 11 berapa? 40 rakaat ditambah salat duha 4 rakaat. Totalnya berapa Pak? 44 rakaat. Sudahkah atau belum? Sudah. Kalau sudah, sudahkah istiqomah atau belum? Karena ketika Rasul ditanya dalam kitab Arba'in Nawawi, sahabat bertanya, "Ya Rasul, qul li fil Islam qaulan." Sampaikan kepadaku terkait Islam 1 kalimat saja ya Rabb, ya Rasul, ya. La as'alu anha ghairak, yang aku tidak akan bertanya ke yang lain cukup dari engkau. Apa kata Rasul Bapak Ibu? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bismillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqamah sampai wafat setiap hari tidak kurang dari 44 rakaat. Syukur lebih salat syukurul wudu, salat tahiyatul masjid, syukur begitu. Ya, salat tasbih, salat hajat mungkin dan sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bab salat. Apalagi bab sedekah. Kira-kira Bapak Ibu kalau kita wafat di depan ada surga tuh, terlihat babu sedekah. Kira-kira bisa enggak masuk ke sana Bapak Ibu? Insyaallah.
Maka Bapak Ibu, zakat pastikan ditunaikan. Yang sunnah, sedekah, infak pastikan ditunaikan. Maka saya sering nyampaikan, ada hadis Rasul, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Rabb, berilah ganti kepada orang yang infak pagi ini. Yang kedua malaikatnya apa? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Rabb, berilah kepada orang yang pelit, medit, merege hese, bakhil, cap jahe. Mumsik, yang suka genggam tuh hartanya itu nggak mau dibagi. Apa? Ya kesulitan, kebangkrutan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Masjid Hidayatullah, jangan lupa bawa uang. Berapa? Enggak usah banyak-banyak. 2.000 boleh masukkan ke kotak supaya ketika kita masukkan ke kotak infak itu terkena doa malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Rabb, berilah ganti kepada orang yang infak. Apalagi infak subuh. Adanya 1.000 nggak apa-apa. Oh, adanya 1.000 tapi receh. Nanti kalau dimasukin takut kencring. Ya sudah, ambil aja tisu, bungkus tisu. Bungkus tisu masukin kan gitu. Itu. Jadi infak itu Bapak Ibu, sedekah itu sebagai penolong. Ya, ini hasibu qabla an tuhasabu. Yang terakhir Bapak Ibu, kenapa kita perlu menghisab? Ternyata kita besok dihisab. Hisab itu Bapak Ibu mulai kita sakaratul maut. Ya, saya ingin hanya menyampaikan bab sakaratul maut, belum nanti yang lainnya. Hisab sakaratul maut itu gini Bapak Ibu. Orang ketika sakaratul maut itu akan mengalami 4 peristiwa. Tidak ada satupun orang yang tahu kecuali dia. Apa yang dia rasakan Bapak Ibu, apa yang dia alami. Satu Bapak Ibu, orang ketika sakaratul maut kan Bapak Ibu kalau dapat informasi dari dokter, Bu, Bapak sakaratul maut, nggak akan tuh dokter mengatakan begitu. Dokter itu pasti mengatakannya apa? Penurunan kesadaran, kritis atau koma. Bu, Bapak sedang kritis, Ibu doakan. Nggak ada dokter sini, Bu, Bapak sakaratul maut loh, Bu. Nggak ada Bapak Ibu. Kalimatnya begitu. Maka kalau kritis koma Bapak Ibu, kita cek Bapak itu, cek suami, Bapak juga cek istri. Maka di antara sakaratul maut itu biasanya ujung-ujungnya dingin. Ini dicek, sudah dingin. Ini dicek, sudah dingin. Kaki juga sama, dingin. Jadi kalau cuma satu yang dingin, yang lain anget, ya itu jangan-jangan kedinginan. Tidur subuh nggak diselimuti itu kan. Jangan sampai bangunin Bapak nggak bangun-bangun. Wah, habis ngaji kemarin, jangan-jangan Bapak sakaratul maut, pegang kakinya dingin. Wah, ininya anget semua, anget. Akhirnya ya itu enggak Bapak Ibu. Jadi untuk memastikan itu 4-4-nya dingin. Maka kalau seperti itu Bapak Ibu, siapapun yang sedang sakaratul maut, ya, apalagi kalau ruh sudah sampai ulu hati Bapak Ibu, biasanya kan mata itu sudah tidak terlihat pancaran cahaya. Jadi kalau sama itu dibuka itu Bapak Ibu, biasanya seperti ada penutup. Nanti kalau wafat itu matanya akan ikut jalur ruh. Jadi kan biasanya kalau wafat itu ke atas tuh, mulutnya terbuka. Ya, itu adalah diantara sekian tanda orang-orang yang sakaratul maut. Bapak Ibu, maka peristiwa yang dialami oleh orang sakaratul maut itu apa? Satu, matanya secara zahir tidak bisa melihat, tapi basyirah. Dalam surat Qaf, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharukal yauma hadid. Mata basyirah itu sangat terlihat, sangat jelas. Dia akan melihat 3 peristiwa. Satu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam bentuk amal solih besok terlihat. Yang kedua, apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam bentuk amal tidak baik terlihat. Yang ketiga, apapun yang Bapak Ibu lalaikan besok akan terlihat. Bapak Ibu dulu SMP, SMA pernah darmaji terlihat. Apa darmaji Pak? Dahar 5 bayar 1.
Ya kan sekarang di Jogja kan kalau makan di angkringan itu makan gorengan 5 bayar 2 bisa nggak Pak? Bisa. Ya itu besok darmaji dahar 5 makan siji bayar siji itu kelihatan Pak. Maka sekarang hapus itu kan. Itu terlihat loh Pak. Pahala kita juga terlihat yang kita miliki. Surga pun terlihat, neraka pun terlihat. Berikutnya Bapak Ibu apa? Yang saya ingin tekankan, potensi yang Bapak Ibu bisa ambil tidak diambil itu akan terlihat. Contoh, Bapak Ibu tadi sholat qabla subuh 2 rakaat. Maka dalam hadis kan Rasul menyampaikan bagaikan pahalanya lebih baik dari dunia, dan ketika Bapak Ibu sakaratul maut itu terlihat ya Rob tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 20 lalai tidak sholat qabla subuh, maka begitu besar terlihat ranum pahala besar, tapi tidak dia ambil karena lalai. Maka semua potensi amal solih yang kita tidak lakukan sementara bisa kita lakukan itu terlihat, maka menyesal Bapak Ibu. Maka berarti apa yang kita lakukan sebelum kita dihisab? Pastikan amal solih banyak. Pastikan jika banyak dosa dengan sesama sekarang dihapus Bapak Ibu. Pastikan kesempatan apapun amal solih yang bisa kita kerjakan, bisa kita kerjakan. Jangan sampai lalai. Ya, ini belum peristiwa yang berikutnya, termasuk juga ada malaikat dan sebagainya. Tapi minimal ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, sehingga mudah-mudahan ketika kita wafat sakaratul maut, kita wafat husnul khatimah. Ketika kita sakaratul maut, yang terlihat adalah pahala, yang tidak terlihat dosa karena sudah kita hapus. Potensi yang kita bisa ambil pun karena kita tidak lalaikan, bisa kita ambil. Sekarang waktu kita muhasabah sebelum kita dihisab. Sekarang waktu kita menghisab diri sebelum kita dihisab. Apalagi sebentar lagi masuk bulan yang penuh keberkahan, yaitu puasa Ramadan ya, bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu maksimalkan ibadah di bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan kebersamaan Bapak Ibu bukan hanya di Masjid Hidayatullah, tapi juga bisa bersama di Illiyin, di barzah Allah, bisa berjuang kelak bersama Rasul di mahsyar, dan bisa masuk surga bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doa Bapak Ibu, doanya mohon mudah-mudahan kita Allah sampaikan di bulan Ramadan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana wa ballighna ramadana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.